Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama saya Waskita Zainal Abidin. MAP menang kembali dengan tugas atau video computer vision modul kelima kali ini dengan deep learning. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum itu sebelum masuk ke materi terlebih dahulu. Aduh, salah. Turunin aja. Oke, deep learning telah merevolusi computer vision sejak Alan X memenangkan ImageNet College 2012. Jaringan saraf dalam atau Deep Neural Network mampu belajar representasi fitur secara otomatis dari data, menggantikan pendekatan handcraft features yang mendominasi sebelumnya. Nah, di sini tuh ada sedikit lebih banyak 20 percobaan seperti biasa. Yang pertama artificial neural networks nah di sini kita akan mencoba-coba convolution normal network CNN. Kita juga transfer learning, data automation, object detection, semantic segmentation, intent segmentation, model deployment, dan kurang lebih bakal seperti itu. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ini persekitaran. Setting. Oke, sebentar ini. Oke, sudah. Langsung kita masuk aja ke yang pertama. OpenCV DNN Block. Oke, kita akan sedikit menjelaskan bagaimana mempelajari cara menggunakan modul CV2 DNN untuk melakukan klasifikasi gambar menggunakan model neural network pre-trained tanpa memerlukan verbal deep learning berat seperti PyTorch atau TensorFlow. Kita coba run. Oke, outputnya di sini kita lihat. Nah, ini adalah gambar asli channel L block, channel G block, channel B block. Ini untuk processingnya asli rise rise 299. Nah, kurang lebih bakal kayak gini. Center crop, normalisasi, subtraction, standardized imagnet, histogram equalization, bakal seperti ini kurang lebih hasilnya. Untuk perjalanan kedua langsung aja, yaitu klasifikasi gambar dengan OpenCV DNN. Ini mempelajari tentang pipeline klasifikasi gambar menggunakan modul CV2.dnn dari OpenCV. Karena file model besar mungkin tidak tersedia, program ini mendemonstrasikan konsep klasifikasi menggunakan simulasi neural network sederhana berbasis histogram warna. Coba kita run. Nah, seperti ini. Confidence-nya kayak gini. Kucing. Kucing.jpg. Nah, jadi tuh nanti dia kayak gini, guys. Persentasenya. Kucing gedungnya 4,8, bunga 11. Nah, kucing 55,9. Nih, anjing. Seperti ini. Ini kalau kurang di trend tuh bakal kayak gini. Nah, mau penasaran dengan ininya, klasifikasi hasilnya? Nah, kayak gini. Taruhlah ini kucing nih, prediksi kucing 59%, anjing 59,0, mobil 41, bunga 41, gedung 73,9. Kurang lebih bakal seperti itu. Oke, langsung aja ketiga perbandingan model pre-train. Jadi ini tuh arsitektur model deep learning pre-train yang umum digunakan untuk klasifikasi gambar. Program juga mendemonstrasikan perbedaan processing untuk masing-masing arsitektur. Oke, langsung gitaran, biar kita tahu. Oke, benchmark. Ini waktu blok creation per ukuran.
Dan kita lihat perbandingan modelnya. Perbandingan arsitektur model pretrail. Biar kita kelihatan. Mobil net V2 ResNet. Nah, mobil net V2 ini agak besar ya teman-teman, untuk yang sekarang tuh pakainya ini. Akurasinya 72. Oke, kita langsung lanjut ke 4. Arsitektur CNN. Kita langsung run. Fungsi gambar OpenCV program mendemonstrasikan operasi konvolusi secara manual. Kita lihat feature maps, gambar asli, kernel, identity, edge detection, sharp, vision blur, emboss, sobel X, sobel Y, lapision. Untuk poolingnya kayak gini. Aslinya edge-nya blur plus edge, max pool, kayak gini lah kurang lebih. Kita lanjut ke 5, fungsi aktivasi, yaitu fungsi aktivasi yang digunakan dalam deep learning. Setiap fungsi aktivasi diimplementasikan secara manual. Bocoran. Ini dia gambar aslinya. Nilai negatif range 0,1 -1, gradien kecil untuk negatif. Dan ini fungsi aktivasi kurvanya. Batch mesh, sigmoid. Nah, kurang lebih kayak gini kurvanya. Kita lanjut aja, kita agak cepetin aja. Konsultasi 2D dan polling secara mendalam. Kita coba run aja. Kita run. Nah, ini konvensi manual. Kayak gini hasilnya. Dan ini polling manual. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang konvolusi dan polling secara mendalam. Konsultasi diimplementasikan dari nol manual, Netslope, dan juga dibandingkan dengan hasil CV filter 2D. Coba kita run. Oke, ini hasilnya konversi manual. Tuh, kayak gini. Versi CV2. Coba kita lihat polling manualnya. Nah, kayak gini. Oke, kita langsung lanjut aja ke 7. Data augmentasi dasar. Yaitu teknik-teknik dasar yang umum digunakan dalam pelatihan model deep learning. Pipeline, augmentasi pipeline. Hasilnya kayak gini. Augmentasi 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini aja. Kurang lebih. Jadi ini sebenarnya gunanya buat ngetrain data itu, guys. Brightness ditambah plus 50, min 50 kali nah kayak gini. Oke, langsung kita lanjut aja ke 8, transfer learning concept. Yang dimana di sini yaitu teknik menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dari satu tugas untuk diharapkan pada tugas lain. Dua strategi yang dibahas ya, phasor extraction dan juga final planning. Nah, kayak gini. Nah, fitur misal lingkaran. Seperti ini, persegi seperti ini, segitiga, bintang, kayak gini. Jadi, nih, nah mau lihat gambarnya? Ini dia. Visual atau fitur 2D VCA. Per kategori ini, lingkaran, persegi, segitiga, bintang, elips. Langsung aja kita lanjut ke 9, Regression Visualization P. Yaitu untuk jaringan server tier 1, sederhana 2 layer dari nol menggunakan NumPy saja, tanpa framework dan deep learning. Jaringan dilatih pada masalah XOR.
Oh, maaf belum bukan. Oke, ini dia hasilnya. Nah, epoch 0, epoch 100, epoch 500, epoch 1000, epoch 5000, epoch 10.000. Jadi lebih jelas. Pengklasifikasinya lebih jelas. Kita lihat loss curve-nya. Skala normal, terus skala log, weak evolution. Nah, kurang lebih bakal seperti ini. Kita lanjut. Deteksi objek sliding window. Yang dimana membantu konsep sliding window untuk deteksi objek mendeteksinya pada berbagai posisi. Oke, nih deteksi template, template yang digunakan, template matching sebelum sebelum MMS, itu setelah kayak gini terdetek teng 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 teng, teng, kayak gitu. NMS resultnya kayak gini. Sebenarnya ini bisa digunakan di project kita sebelumnya ya guys ya, yang plat nomor. Nah, kayak gini. Kita lanjut ke 11 deteksi objek. Ok, yang dimana histogram of oriented gradients secara mendalam, perhitungan gradien dan histogram orientasi. Nih, kayak gini gambar aslinya, visualisasi Hawk, teng 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 teng, teng. Ini overlay Hawk pada gambarnya kayak gitu overlaynya. Hasil deteksinya to find very fine course. Ini Hawk gradientnya. Gambar asli, grayscale, gradient X. Kayak gini. Oke, kita lanjut aja langsung. Deteksi objek. Oh, udah. YOLO konsep grid.p. Ini mempelajari konsep dasar YOLO, deteksi objek yang membagi gambar menjadi grid SXX. Nah, kayak gini nih. Gambar dengan grid 7 kali 7. Confidence score per sesi. Ini grid 13 lebih detail. Ini bakal kayak gitu. Nah, input gambarnya kayak gini. Ini confidence, hijau sama dengan tinggi. Dan ini prediksi. Dan ini setelah NMS, deteksi finalnya kayak gini. Ting 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 ting. Mobil 0,7 nih kayak gini. Orang. Nah, lebih bakal seperti itu. No. Cinematic Sigmation Manual. Ya, ini mempelajari konsep Cinematic Sigmation. Klasifikasi setiap pixel gambar ke dalam suatu kelas. Kita bisa lihat max-nya kayak gini. Max langit, max vegetasi, max jalan, max gabungan berwarna, presentasi area per kelas, overlay pada gambar asli jadinya kayak gini. Nih, gambar asli, distance transform, max untuk watershed, ini untuk watershed batas merah. Ini untuk watershed to region overlay watershed kayak gini. Segmentasi warna, ini gambar asli, biru langit, biru sama dengan langit, hijau sama vegetasi, abu sama dengan jalan. Overlay, background, 50% transparent kayak gini. Gambar di dalam HSV-nya kayak gini. Ini segmentasi HSV-nya. Ini overlay HSV 50% transparan. Apa? Transparan. Sorry. Oke, lanjut 14. Intense segmentation concept.p, yaitu segmentasi yang tidak hanya mengklasifikasi setiap pixel ke suatu kelas, tapi juga membedakan setiap instalasi objek individual. Kita lihat nih gambar asli, threshold biner, label map, konteks komponen, warna unik, CC plus bounding box, overlay, kayak gini. Intense konturnya kayak gini, bakal seperti ini. Di sini akan ada nih area sekolah, bakal ada keterangannya. Ini schematic versus intense, tuh kayak gini. Ada tiga kelas objek, kelas sama dengan warna objek ya. Tuh merah, hijau, biru. Tuh.
terklasifikasi secara detail. Oke, lanjut. Nomor 15 yaitu loss function, visualisasi. Mengimplementasikan dan memvisualisasi berbagai fungsi loss. Loss function yang umum digunakan dalam deep learning. Fungsi loss mengukur seberapa jauh prediksi model dari ground truth atau target. Pemahaman loss function adalah penting karena menentukan bagaimana model belajar. Ini comparison PNG-nya. Terus ini landscape PNG-nya. Ini loss MSE-nya. Jadi kayak gitu. 16 optimizer visualisasi yang dimana memvisualisasi gambar algoritma. Nah, ini lihat perbandingannya. Tuh, ada penjelasannya. Optimizer conversionnya. Ini bakal lebih optimalisasi. Optimizer page-nya. Kurang lebih bakal seperti itu untuk 16. Batch normalization mengimplementasikan dan memvisualisasikan dua teknik regularisasi penting dalam deep learning. Batch normalization dan dropout. Batch normalization menormalkan distribusi fitur antar layar sehingga training lebih stabil. Kita lihat ya. Norm. Dropout. Dan regulasi. Kayak gini. Kayak gitu. 18. Model evaluasi matriks. Yang dimana metrik itu evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model deep learning. Bekerja pada data yang belum pernah dilihat dan untuk membandingkan performa antar model secara objektif. Kita lihat tuh. Model A, AC itu sama 75%. Kucing, anjing, mobil, bunga, gedung. Kucing, anjing, mobil, gedung. Nah, jadi kayak gini. Model B AC 60%. Kayak gini. Kurang lebih. Kita lanjut. ONNX dan development. Open Neural Network Exchange. Nah, jadi itu pertukaran model antara framework untuk mendemonstrasikan realisasi model, kuantitasi, perbandingan tipe data. Kita lihat, ini original, ini 64 level, ini 16 level, ini 4 level. Kayak gitu. Dan untuk yang terakhir yang kita coba, proyek klasifikasi bentuk. Yang dimana membangun pipeline klasifikasi bentuk yang lengkap menggunakan semua konsep dari modul deep learning ini. Jadi ini kayak terakhir lah. Laporan prediksi contoh PNG. Ini persegi nih kayak gini nih aktualnya persegi. Persegi, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini pipeline klasifikasi bentuk. Contoh per kategori. Ini edge lingkaran, edge-nya kayak gini. Nah, kayak gini lah kurang lebih lah. Ini laporan final. Akurasi per kelas 100%. Lihat. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Dan mungkin saya di sini akan menjelaskan proyek yang saya buat. Di sini saya sangat tertarik dengan proyek nomor 10 yaitu Fashion Item Classification dan Recommender. E-commerce fashion memerlukan tool klasifikasi produk. Buatlah A, klasifikasi jenis pakaian 10 kategori dari fashion MNIST atau emang di custom aja. B. Transfer learning. C. Segmentasi bagian dari background. Ekstraksi warna dominan. Rekomendasi sederhana. Kemiripan fitur. Interface upload foto. Dan top 5 rekomendasi. Kayak gitu. Nah, dengan itu saya sudah membuat tadi itu. Ini dia. Nah, ini yang pertama. Kita harus membuat ini dulu, folder ini. Fashion Classifier. Yang dimana asetnya di sini kan nanti kita masukkan lewat GUI, colornya juga nanti mengikuti datasheet
Nah, kita udah pakai dataset dari MNIST. Ini ada tes, ini trennya, ini udah lengkap lah. Dan juga feature GUI-nya nanti kan udah masuk ke app.py. Modelsnya kita pakai CNN ini, modelnya ini. Dan outputnya nanti ada di sampingnya. Nah, ini untuk trainingnya, train.py-nya. Ini train.py-nya. Ini untuk train dan ini untuk hasilnya. Nah, namun di sini kita bisa lihat eh si hasil ini belum terlalu apa ya namanya? Bisa dikatakan tuh belum belum terlalu akurat dikarenakan saat mentraining itu benar-benar masih bisa dibilang masih kurang lah. Coba kita run aja. Di sini kan webnya masih di sini. Kita harus masuk ke sini dulu. Kita coba run di sini dulu, ini dulu. Nah, ini udah masuk. Coba kita run. Oh, sebelumnya tadi saya sempat untuk prompt yaitu membuat sedikit perbaikan di sini. Dikarenakan memang kita kurang mentrainingnya, maka 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 dari itu kayak kurang aja. Oke, sebentar ya. Mana ya? Wait, wait, wait. Ini dia. Tadi kita sempat sedikit meminta saran kepada apa namanya si ChatGPT untuk bagaimana cara eh untuk biar ini tuh sempurna gitu. Oh, wait, wait. Dia Vive-nya belum jalan, guys. Vive-nya belum jalan sebentar. Sini. Maaf, salah, guys. Ini di sini. Kita bisa akan melihat hasilnya. Nah, di sini tuh misal kita upload kaos. Nah, kaos ini top akurasi 94,67% ini udah bener. Jadi kita sudah sesuai dan ini ada top rekomendasinya. Misal kita upload celana. Nah, saat penguploadan celana ini, tadi ada beberapa kali emang miss. Dia karena panjang gini dan kiri kanan itu biasanya tuh dia terbilang dress. Padahal bukan dress gitu ya. Kita lihat ini sweater, shirt 36%, sneakers ini udah benar sneakers 96%. Nah, ini bag 68%. Nah, sebenarnya model ini sudah benar dan bagus karena memang kita pakai datasheetnya pakai MNIST tadi, MNIST tadi.
Jadi kayak kita tuh background belakangnya tuh diusahakan tuh harus emang yang putih gitu atau emang no background gitu sebentar lagi. Tuh, emang dia langsung nge-crop di sini. Dan coba sedikit saya akan jelaskan mengenai ini. Nah, ini tuh perintahnya tuh di sini. Klasifikasi kategori menggunakan fashion slash CNN. Nah, ini adalah model tadi yang sudah di train. Ini di sini. Nah, jika rata kepinggiran terang, lakukan inverse. Jika gelap, tidak perlu diapa-apakan. Nah, jadi kenapa tadi kurang akurat ya memang di situ letak masalahnya. Maka dari itu mungkin cukup ya dari saya. Cukup dari saya mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.